wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana pengaruh kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Perkenalkan, nama saya Atap. Perkenalkan, nama saya Hari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizali. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Perkenalkan, nama saya Widya. Perkenalkan, nama saya Rola. Perkenalkan, nama saya Susabila. Perkenalkan, nama saya Keisha. Assalamualaikum. Sikap salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak. Wah, banyak ganteng, mantap. Kalian sudah pada nyoblos belum? Udah. Kalau kata bahasa gamblangnya kalian sudah ngolotan ya. Kalau zaman kolonialisme itu gak bisa pada nyoblos. Waktu itu kita dipilih oleh Belanda. Ada yang tahu nggak apa pengaruh dan dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik? Saya Pak, tidak ada pengetahuan. Baik, Kang Akbar. Sistem pemerintahan diubah oleh kolonialis seperti Denmark dan Raffles dengan mengubah para bupati menjadi pegawai negeri yang digaji. Meskipun mereka sebelumnya mereka memiliki kedudukan turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Inilah yang menjadikan para bupati sebagai alat kekuasaan kolonial, menggantikan adat istiadat. Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan dibagi menjadi wilayah prefektur. Baik, terima kasih Kang Akbar. Mantap. Ada yang mau menambahkan? Baik, silakan Terola. Ketika kolonialis Belanda dan Inggris berurusan dengan masalah kerajaan, mereka mengubah dinamika politik Indonesia dengan mengontrol pergantian tahta kerajaan untuk mengurangi peran elit kerajaan dan menghancurkan kekuasaan pribumi. Sistem hukum barat modern menggantikan hukum adat. Kebijakan raja juga dipengaruhi oleh Belanda. Baik, terima kasih Terola. Bagaimana yang lain? Ada lagi? Silakan, Teh Widya. Kebijakan politik Wagnerlandia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengubah politik pemerintah dengan menjadikan Jawa sebagai pusat pemerintahan dan pembagian wilayah prefektur. Pemerintahan modern Indonesia masih dipengaruhi oleh filosofi trias politika yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan badan yudikatif dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan golongan masyarakat Eropa, Timur Asing, dan pribumi, dan Dewan Rakyat didirikan pada tahun 1918. Baik, terima kasih Teh Widya. Bagaimana yang lain? Ada yang bisa menambahkan lagi? Teh Gisha bagaimana? Baik. Bagaimana Teh Salsa? Datanya bangsa Barat membawa bentuk pemerintah baru. Sebelumnya di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan dengan sistem pemerintah turun-menurun. Namun dengan datangnya bangsa Belanda, terutama pada masa pemerintah Jenderal D'Andes, membawa perubahan berupa administrasi dan politik yang lebih modern. Baik, Salsa. Teh Gisha bagaimana? Izin menambahkan Pak, perubahan sistem politik yang signifikan menyebabkan hilangnya kekuasaan politik penguasa lokal ke tangan Belanda. Berikut adalah dampak kolonialisme pada bidang politik. Ya, baik, terima kasih Teh Gisha. Pak, ini Pak banyak Pak. Hei, ngapa? Jim mana punya? Ya apa? Oh ini Pak. Galaknya. Wah, bapaknya galak, aduh. Kalau ada yang lagi ngejelasin diem. Bapaknya galak, aduh. Bagaimana?
Bapaknya galak. Sila. Sampai terus gimana yang tadi kita kayaknya sebutkan? Ulangi coba. Perubahan Pak. Ya. Perubahan sistem politik yang signifikan menyebabkan hilangnya kekuasaan politik penguasa lokal ke tangan Belanda. Udah. Kalau Kang Yanuar, bagaimana contohnya? Contohnya Pak, misalnya ada pergantian tahta, pengangkat pejabat kerajaan hingga menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Baik, terima kasih. Itu kalian sudah pada mengerti ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Baik, Kang Fajar. Kesimpulannya dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme ini menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa di Indonesia yang beralih ke tangan Belanda, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Karena kalian sudah mengerti dan paham tentang bagaimana dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, pelajaran kali ini ditutup dan dicukupkan sekian. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.